إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan tentang hadis tentang safar bagi wanita. Ada yang pendapat bahwa safar itu belum bisa dihitung kalau tidak satu hari satu malam. Lalu bagaimana batasannya Ustaz ya, menurut jarak atau yang sehari semalam itu? Mohon dijelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kata-kata sehari semalam mencakup waktu dan jarak. Allahu a'lam. Ya, walaupun demikian, sebagian ulama seperti Al-Imam Syafi'i berdalil dengan hadis itu bahwa yang namanya safar itu adalah jarak sehari semalam. Itu sekitar 80 km. Ya. Di mana orang-orang Arab terdahulu bersafar itu biasanya mereka berjalan ya ketika matahari telah mulai tidak terlalu panas ya, sampai berjalan sampai ya di awal malam. Ketika malam sudah mulai ya larut, mereka berhenti istirahat. Kemudian ya mereka menggunakan waktu setelah salat subuh, setelah subuh itu mereka gunakan berjalan lagi terus sampai kemudian matahari sudah mulai terasa panas. Biasanya mereka segera beristirahat dan berlindung. Ya. Maka jarak satu hari satu malam diperkirakan 80 km. Sehingga dijadikan patokan oleh Imam Syafi'i bahwa yang namanya safar itu 80 km. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa jarak safar itu sekitar ya 24 km, dan ini yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berdasarkan hadis Anas bahwa Rasulullah SAW apabila keluar 3 mil atau 3 barit maka beliau mengqashar sholat. Iya. Di sini ada keraguan 3 mil atau 3 barit. Namun Al-Qurtubi berpendapat kita bawa kepada yang lebih panjang, itu 3 barit. Walaupun ada satu riwayat bahwa Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar apabila keluar 3 mil, ya, maka beliau mengqashar sholat. Maka ini menjadi patokan. Ya. Lalu bagaimana? Ya, yang pertama, bahwasannya seorang wanita tidak boleh bersafar sehari semalam. Dalam artian, ya, waktu juga. Kalau misalnya dia pergi, ya, ke rumah temannya, ya, selama sehari semalam, maka ini pun termasuk tidak diperbolehkan. Ya, demikian pula dengan jarak, ya, sehari semalam. Ini pun juga tidak diperbolehkan. Memang terjadi ikhtilaf hadis ini. Ada yang dalam satu riwayat sehari semalam, satu riwayat satu hari, satu riwayat lagi 3 hari. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa lebih baik diambil kepada yang paling pendek jaraknya. Tetapi itu tidak diperbolehkan kecuali dengan mahramnya. Ya. Di mana hadis ini memang menjadi ikhtilaf para ulama ya mengenai maknanya. Yang jelas tidak diperbolehkan seorang wanita ya pergi dengan jarak seperti sejauh itu kecuali dengan mahram. Itu 80 km. Makanya kalau ada orang berkata, "Ustadz, kalau sehari semalam berarti saya ke Singapura nggak sampai sehari semalam?" Nggak boleh dong. Kan nggak sehari semalam. Kita katakan ya terkena jaraknya, jarak sehari semalam. Kalau ada orang berkata, "Saya Ustadz ya pergi ke rumah teman saya, dari rumah saya sih mungkin sekitar 20 km ya, tapi sehari semalam," terkena juga. Ya, tidak boleh sehari semalam, karena apalagi seorang wanita sendirian tanpa mahramnya ya. Maka dari itu kita bawakan kepada lafaz tersebut dua-duanya dari sisi maknanya. Wallahu a'lam. Nah.